Baik, kita lanjutkan teman-teman. Selamat yang sudah berhasil sampai ke tahap ini. Di tahap yang ketiga atau bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang Open Geospatial Consortium atau OGC. Apa itu OGC? Sesuai dengan namanya yaitu konsorsium, maka konsorsium ini adalah sebuah lembaga yang beranggotakan banyak negara yang terlibat di dalamnya untuk merumuskan protokol-protokol atau service-service dalam hal distribusi data spasial atau geospatial data. Di sini saya memiliki video lagi, video yang kedua, jadi silahkan disimak. Video ini menjelaskan tentang apa itu OGC. Silahkan disimak terlebih dahulu. It's open. It's geospatial. A standards consortium. People working together to help computers communicate about where. The positions of things. Geographic information. About the weather. Or an earthquake. Data. On, above, And below the Earth's surface. Information. Maps and much more. Incredible maps of things, like animal migrations. Or satellite images. It's about knowing where things are. and how they relate. So we can understand the world. It's about trust. And transparency. An open process. Open membership. Open standards. It's people, Small companies. Big companies. universities, Research institutes. Organizations. Agencies. Governments from across the world. Settling on standards for sharing data. Sharing information. Integrating information. So we can communicate. Describing places in ways we all understand. Getting where information. To and from smartphones and tablets. And computers. And servers. and sensors. Lots and lots of sensors. OGC standards connect people to data. So we can see how an illness spreads. And help planes get where they're going. So, when a hurricane hits a coastline, And people need to be evacuated. And the emergency services need to know How to find hospitals. With empty beds. In safe areas. Where the roads are not blocked. it doesn't matter that the information decision makers need Is in different places. from different sensors. Different software. Different languages. OGC helps them see a complete picture. Quickly. Integrating information and updating hour by hour. So they can save lives. ありがとう OGC. Dhanyavad OGC. Salamat OGC. Gurda Mahagat. OGC. Спасибо, OGC. Hadlocked OGC. Merci beaucoup, OGC. Gracias, OGC. Thanks, OGC. Oke, itu dia sebuah video singkat tentang OGC ya teman-teman. Ada yang sudah tergambar apa itu OGC? Ya, OGC itu sesuai tadi yang saya sampaikan, itu sebuah organisasi atau konsorsium yang beranggotakan banyak sekali pihak di seluruh dunia ya. Ada tadi disebutkan juga ya, ada universitas, ada lembaga riset, ada lembaga pemerintahan, ada perusahaan, ya perusahaannya juga ada yang big company, ada yang small company, macam-macam. Ya, mereka berkumpul untuk merumuskan sebuah standar ya, untuk bertukar data geospasial. Kenapa dibutuhkan sebuah standar? Karena tadi ya disebutkan juga di video, karena bisa jadi bahasa kita berbeda, gitu ya. Bahasa kita berbeda. Misalnya tadi ada orang Jepang, gitu ya. Dan Jepang bahasanya berbeda dengan kita. Tapi pada suatu saat misalnya kita membutuhkan data gempa bumi yang ada di Jepang, data geospasial. Datanya disajikan dalam bahasa yang berbeda. Maka disinilah peran dari OGC. OGC membuat semacam standar sehingga data itu bisa dipertukarkan, dan yang namanya data tentunya perlu diolah untuk menjadi sebuah informasi yang bernilai. Supaya sampai bisa diolah seperti tadi, maka perlu adanya standar. Jadi tugas OGC adalah merumuskan standar itu.
supaya data-data geospasial yang ada di seluruh dunia itu bisa saling dipertukarkan dengan standar yang sama. Ya, kepentingannya adalah supaya data itu bisa diakses oleh banyak orang di seluruh dunia, sehingga keterbukaan itu menjadi tercapai. Ya, itu. Baik, ini sedikit tambahan lagi tentang OGC. OGC adalah sebuah organisasi non-profit, ya, voluntary international consensus, ya, yang merumuskan sebuah standar untuk geospatial and location based services, layanan geospasial dan lokasi, ya, berbasis lokasi. Didirikan tahun 1994, beranggotakan 438 anggota dan terus bertambah, growing. Lalu sudah merumuskan 35 standar di sini. Rasanya kalau sekarang sudah lebih dari ini. Kemudian hundreds of product implementation in the market, broad user community implementation worldwide, alliance and collaborative activities with ISO and many other SDOs. Anggotanya sebagian besar terdiri dari komersial, ya, perusahaan, big and small companies di sini ada. Kemudian sebagian besar yang lainnya ada dari universitas, lalu ada lembaga pemerintahan, ada juga dari NGO, non-government organization, ya, lembaga swadaya bukan pemerintah, ya, bukan milik pemerintah. Lalu ada lembaga riset, sebagian kecil. Apa saja standar-standar yang sudah dikembangkan oleh OGC? Ada secara garis besar di sini, ada yang berupa web services, lalu ada encodings, lalu ada sensor web enablement, ada lagi open location service, tightly coupled, dan lain-lain, masih banyak, ya. Ini tahun 2011 itu ada 33, ya. Tentunya kalau sekarang 2021 angkanya sudah berbeda dari yang ini, ya. Dan sekarang kalau teman-teman mau cek gitu ya, standar apa saja yang sudah dirumuskan oleh Open Geospatial Consortium ini, itu bisa teman-teman akses dari alamat ini, opengeospatial.org/standards. Nanti teman-teman akan lihat daftar dari standar-standar yang sudah di-approve oleh OGC. Ya, kita hanya berfokus pada bagian ini saja, ya, web services. Nah, di sini ada web map service, ada web feature service, ada juga web coverage service, ada catalog service for the web, dan coordinate transformation, ya. Dan untuk yang dua pertama, ada web map service dan web feature service, ini sudah dibuat standarnya juga oleh ISO, gitu ya. Untuk yang lain tidak kita pelajari sekarang, tapi barangkali kalau teman-teman tertarik bisa juga mempelajari sendiri dengan mengakses alamat ini. Ya, kita lihat dulu dari yang pertama, yaitu web map service. Ya, ini bentuk utamanya, bentuk umumnya dari OGC web services. Patternnya adalah W bla 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 S, ya. W bla 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 S. Patternnya selalu seperti itu. Apa sih itu? Ya, ini sama seperti pada saat awal tadi yang saya berikan, ya. Di bagian awal itu ada komputer klien dan server. Yang dilakukan oleh klien adalah melakukan request. Dia akan bertanya seperti ini. Ini klien misalnya, what can you do? Apa yang bisa kamu lakukan? Gitu kan? Ini artinya dia bertanya capability dari servernya. Get capabilities di sini. Atau kalau kita pergi ke restoran, di restoran ini menyediakan menu apa saja, begitu misalnya. Ada apa aja di sini? Gitu misalnya. Itu adalah get capabilities. Kemudian pelayan atau peladen, ya tadi saya bilang peladen, yang akan memberikan informasi capability dari servernya. Ya, misalnya kalau kita pergi ke restoran, pelayan akan memberikan daftar menunya. Seperti itu. Here, read this, gitu kan. Ini silahkan dibaca, ada menunya. Kemudian user akan menerima capabilities document di sini. Ya, bentuknya dokumen seperti ini, daftar layanan yang bisa disediakan oleh server ini.
Dia akan membaca, oh ternyata server ini menyediakan ini, seperti itu ya. Nah, kalau di restoran, kalau kita baca menu, oh ternyata di restoran ini menunya ini. Ada ayam goreng, ada bebek goreng misalnya, gitu ya. Ada lele goreng misalnya, dan lain-lain. Ya, itu adalah daftar capability-nya. Lalu apa yang dilakukan? Maka dia akan memberikan respon balik lagi, si klien tadi, great, give me the data, ya. Berikan saya datanya, saya mau data ini, saya mau data tutupan lahan di Kalimantan misalnya tahun 2011 misalnya. Maka itu akan dikirimkan dalam bentuk request, get map, get feature, atau get coverage. Ini adalah bentuk request yang dikirimkan kepada server, gitu ya. Ya, ibaratnya kalau di restoran, oke, saya pesan bakso gitu, itu yang kita berikan, kita katakan ke pelayannya ya. Jadi kita pesan bakso misalnya, maka akan diproses oleh pelayannya untuk dibuatkan baksonya, gitu ya. Nah, setelah disajikan, setelah baksonya siap tadi, here you are, maka akan diberikan kembali kepada klien atau konsumen atau user. Bentuknya sudah dalam bentuk data sesuai dengan yang diminta oleh klien, ya. Misalnya tadi kita pesan bakso, maka dia akan memproses bakso, sudah selesai, ini silahkan baksonya. Nah, kita akan mendapatkan semangkok bakso di sini. Itu ya teman-teman. Ilustrasinya seperti itu. Nah, kita masuk ke yang lebih detail di sini. Contohnya adalah web map service. Kalau tadi kan secara umum ya, kalau di sini ya. Ini pattern secara umum. Web map service, w bla 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 s gitu ya. Bla bla blanya ini isinya bisa map, bisa feature nanti. Yang sekarang kita lihat adalah map dulu. Web map service atau disingkat WMS. WMS ini adalah service yang memungkinkan user untuk bisa mendapatkan multiple maps. Banyak peta, ya, multiple maps. Ya. Nah, misalnya kita request, kemudian yang kita dapatkan adalah bentuk peta seperti ini, multiple overlaid maps. Ya, peta tutupan lahan Kalimantan misalnya, maka akan disajikan seperti ini, gitu ya. Nah, peta WMS ini itu bisa kita proses, kita query istilahnya, dengan menunjuk pada satu poin di peta itu. Nah, teman-teman pastinya sering menggunakan Google Maps. Teman-teman bisa tunjuk ke satu poin di Google Maps itu, maka akan muncul informasi yang ada di sana. Ya, misalnya ya, itu lokasinya apa, atau apa yang ada di sekitar situ, di sekitar titik itu. Ya, atau misalnya dari titik itu untuk menuju ke misalnya ke stasiun terdekat itu berapa jauh. Itu akan muncul informasi seperti itu. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai WMS, Get Feature Info. Ya, fungsi ini memberikan atribut data for a feature or coverage at a specified point. Jadi pada poin tertentu, kita tunjuk satu poin di sini, gitu ya. Kemudian itu akan dikirimkan ke server. Kemudian server akan mengolah informasi lokasi dari titik itu, apa saja yang bisa kita diberikan oleh server. Misalnya adalah data elevasi, maka akan dikirimkan informasi elevasi seperti ini. Capability seperti ini bisa dilakukan, bisa di-provide oleh WMS. Seperti itu ya. Ada lagi WMS tiling. Ini bagian dari WMS juga, tiling. Ini tadi sudah saya sempat sampaikan di depan, apa itu tiling. Tiling adalah memecah data, umumnya data raster, ke dalam bentuk tile-tile kecil yang nanti mungkin akan bisa membentuk sebuah piramida. Misalnya seperti ini, bentuk piramida kan seperti ini ya teman-teman. Lapisan paling atas, tingkatan paling atas itu adalah keseluruhan datanya. Misalnya data Pulau Jawa seperti itu, maka akan disajikan keseluruhan Pulau Jawa. Kemudian kalau kita zoom misalnya, kita akan mendapatkan data yang sudah dipecah, misalnya di sini menjadi 4 seperti ini, pecah menjadi 4, sehingga apa yang terjadi di sini, maka sebenarnya yang kita akses adalah kumpulan dari tile-tile ini.
yang menjadi satu. Pulau Jawa tadi keseluruhan di sini, kemudian kalau kita zoom lagi maka dia akan dipecah menjadi 4 seperti itu. Kita zoom lagi maka akan dipecah lagi misalnya menjadi, kalau di sini 16 gitu ya. Dipecah lagi misalnya di sini misalnya ya menjadi lebih banyak lagi, lebih kecil lagi, lebih detail lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghemat penyimpanan dan juga untuk mempercepat proses loading. Dengan memecah itu menjadi kotak-kotak seperti ini, maka size yang ditampilkan itu menjadi hanya pada lokasi yang diperlukan saja. Misalnya saya zoom pada Jawa, ya, satu pulau Jawa, maka ini saja yang disajikan, satu data ini saja. Kalau saya zoom lagi menjadi, misalnya saya ingin zoom ke Jawa Barat, misalnya Jawa Barat ada di sini misalnya, maka yang ditampilkan hanya tile yang ini saja. Tile yang lain tidak perlu ditampilkan. Kemudian kita zoom lagi menjadi Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor misalnya ada di tile yang ini. Maka kita akan mendapatkan tile yang ini saja. Tile yang lain tidak ditampilkan. Gitu ya. Lalu kita zoom lagi misalnya Kecamatan Darmaga. Kecamatan Darmaga ada di sini misalnya. Maka yang ditampilkan hanya ini saja. Tile yang lain tidak ditampilkan, tidak perlu ditampilkan. Hanya akan ditampilkan pada saat user meminta. Maka ini harusnya akan menjadi lebih cepat aksesnya. Data yang ditampilkan di komputernya user akan menjadi lebih cepat. Data sudah terlebih dahulu di render. Nah, di sini ada pre-render ya. Di pre-render data as tiles. Jadi datanya itu sudah di-render dulu sebagai tiles kecil-kecil seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada Web Feature Service atau WFS, WFS. Ini berbeda dengan WMS yang sebelumnya. Nah, dengan Web Feature Service ini, user memungkinkan untuk mendapatkan operable feature from multiple server, gitu ya. Jadi kata kuncinya ada di sini, operable, bisa dioperasikan, ya. Artinya each layer is data, not merely a view. Jadi setiap layer adalah data, bukan hanya tampilan. Kalau di WMS tadi, datanya itu hanya sebagai tampilan saja. Kita tidak bisa olah datanya itu. Misalnya kita teman-teman minggu yang lalu sudah belajar tentang buffering misalnya ya. Buffering, kalau datanya disajikan dalam format WMS atau Web Map Service, maka data itu tidak memungkinkan untuk kita olah dengan teknik buffering misalnya. Sedangkan kalau kita dapatkan data dalam format Web Feature Service, maka data itu bisa kita olah. Kita bisa lakukan buffering di sana, kita bisa lakukan query untuk tabelnya misalnya, itu bisa kita lakukan, ya. Nah, kemudian bedanya yang lagi di sini adalah multiple thematic data layers. Kalau tadi kan multiple maps ya, jadi datanya itu memang sudah tersedia dalam bentuk maps. Kalau web map service, sedangkan web feature service datanya itu tersedia dalam bentuk thematic data. Gitu ya. Itu perbedaan antara web map service dan web feature service. Lalu berikutnya ada web processing service atau WPS, WPS ya. Fungsinya adalah untuk melakukan processing sesuai dengan namanya. Ya, misalnya ya intinya ini adalah tools, bisa kita bilang seperti itu ya. Tools ini bisa digunakan oleh pengguna. Kita sediakan sebuah fungsi misalnya untuk menghitung jumlah populasi misalnya, kepadatan populasi misalnya. Kita sediakan tools itu. Kemudian user tinggal bisa pakai saja. Tidak perlu memasukkan formula dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai web processing service ya. Banyak sekali tipe algoritma yang bisa dimasukkan sebagai web processing service ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini prinsipal dari WPS
ada banyak algoritmanya, kemudian ada banyak juga data handle repositorinya. Algoritmanya ada di sini, kemudian datanya disiapkan di sini. Nanti dia akan melakukan proses itu sesuai dengan algoritmanya, dieksekusi sehingga user akan mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Ya, ini sumber-sumber informasi terkait dengan service-service atau layanan yang disediakan oleh OGC, yang sudah dikembangkan oleh OGC. Teman-teman bisa akses dari halaman web ini, gitu ya. Silakan dicoba, dibuka, lalu dicari, dipelajari yang ada di sana. Gitu. Baik, itu dia tentang OGC, sekilas tentang OGC. Kenapa saya berikan materi ini? Karena OGC ini akan menjadi dasar pada saat kita belajar distributed JS atau mengembangkan sebuah web JS. Kita akan sangat sering berurusan dengan yang namanya WMS atau WFS, WPS, dan lain-lainnya. Itu adalah akhir dari bagian yang ketiga. Kita akan masuk kembali, kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Kita akan belajar tentang software dan tools untuk mengembangkan atau membuat perangkat lunak atau aplikasi WebJS. Dan seperti biasa, di akhir setelah ini kita akan ada pertanyaan penyambung ya. Silakan dijawab sampai dengan teman-teman bisa menjawab, teman-teman bisa lanjut ke bagian berikutnya. Terima kasih.